Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Nah, di dalam bisnis kita pasti kita berhubungan kan dengan pelanggan kita. Nah, caranya seperti apa dan jenis-jenisnya apa aja? Ini nanti kan kita bahas di video ini. Nah, di video sebelumnya ya, kita sudah bahas mengenai customer segment dan value proposition. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai customer relationship. Nah, di dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana cara pelanggan itu bisa berhubungan dengan kita atau cara kita berhubungan dengan pelanggan, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa macam, ada 6 macam ya. Yang pertama, bantuan personal atau personal assistant. Yang kedua, bantuan personal khusus. Kemudian yang ketiga ada swalayan. Yang keempat adalah layanan otomatis. Yang kelima, komunitas. Dan yang keenam adalah ko-kreasi. Oke, yang pertama di sini adalah bantuan personal. Ya, bantuan personal ini didasarkan pada pola interaksi antar manusia. Dan di sini ada proses komunikasi dua arah yang sifatnya personal. Nah, di sini pelanggan bisa berkomunikasi dengan petugas pelayanan. Contohnya di sini adalah CS, ya, customer service. Nah, ini customer service biasanya kita kalau butuh jasa gitu ya, butuh jasa tertentu, biasanya kita berhubungan dengan customer service-nya. Misal contohnya ini adalah CS Telkomsel, misal gitu ya. Nah, kalau kita butuh pelayanan dari Telkomsel, misal kartu kita keblokir atau kartu kita kok nggak ada sinyal gitu ya. Nah, maka kita menghubungi CS ya atau customer service. Nah, di situ itu merupakan bantuan personal ya, komunikasinya dua arah. Jadi, masalah kita langsung teratasi oleh CS yang kita hubungi. Itu merupakan bantuan personal. Yang kedua adalah bantuan personal khusus. Nah, dalam hubungan ini perusahaan menugaskan petugas pelanggan yang khusus diperuntukkan bagi klien individu. Contohnya di sini adalah pelanggan prioritas di bank. Biasanya kalau di bank itu kan ada pelanggan prioritas ya. Ya, biasanya ini yang akan diberikan pelayanan khusus gitu ya. Biasanya ruangannya sendiri, kemudian ada pelayan khusus di sini ya untuk melayani si pelanggan ini gitu ya, pelanggan prioritas gitu. Itu contohnya untuk bantuan personal khusus. Yang ketiga adalah swalayan. Nah, perusahaan tidak menyediakan hubungan khusus atau petugas, tetapi hanya menyediakan semua sarana yang diperlukan untuk pelanggan agar dapat membantu dirinya sendiri dalam bekerja. Jadi kita sendiri yang mengoperasikannya gitu ya. Contohnya di sini mesin ATM. Ya, kalau kita mau ngambil uang, kan kita nggak perlu repot-repot ke bank gitu ya. Kita udah bisa ngambil sendiri di mesin ATM atau setor tunai juga di ATM gitu ya. Atau kalau kita misal transfer, kita nggak perlu ke ATM, kita pakai mobile banking, ya juga bisa gitu ya. Nah, ini merupakan swalayan gitu ya. Jadi kita melayani sendiri ya. Pelanggan melayani dirinya sendiri gitu. Selanjutnya adalah layanan otomatis. Nah, di sini dapat dikatakan gabungan antara bantuan personal dan swalayan. Di sini pelanggan mendapat layanan istimewa namun serba otomatis ya. Nah, ini memerlukan investasi khusus. Contohnya adalah marketplace, ya kan? Nah, marketplace di sini pelanggan bisa ngapain aja ya, mulai dari dia mencari barang sendiri, kemudian dia membayarnya secara otomatis, ya kan? Nanti barangnya juga datang sendiri gitu ya, pakai kurir ya pastinya ya. Nah, jadi pelanggan itu nggak perlu datang ke toko kita, ya kan?
Nah, itu merupakan layanan otomatis gitu. Jadi pelanggan hanya di rumah, pesan dari rumah, bayar dari rumah, nanti diantar. Oke, itu merupakan pelayanan otomatis. Tapi itu kita butuh investasi khusus gitu ya. Kita harus buat sistemnya gitu ya, dan kita harus bekerja sama dengan vendor-vendor lain seperti itu. Selanjutnya di sini adalah komunitas. Nah, inti dari saluran ini adalah membangun hubungan dengan pelanggan dengan membuat komunitas atau kelompok. Contohnya di sini adalah perusahaan Polygon ya. Dia adalah produsen sepeda dan dia membuat komunitas bersepeda ke kantor atau bike to work. Dan seringkali menggunakan event yang dimanfaatkan untuk promosi dan menjual produk mereka kepada komunitas tersebut. Nah, jadi mereka itu sudah membentuk komunitas sendiri. Orang yang beli, misal nih ada orang gitu ya, beli sepeda Polygon. Nah, dia bisa masuk ke dalam komunitas ini, komunitas Polygon, gini ya. Nah, kalau mereka si perusahaan ini ada produk baru, nah sasaran utamanya adalah komunitas yang ada di sini, gitu. Sasaran pertama ya, sasaran pertamanya. Oke, itu merupakan komunitas ya, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir ya, itu adalah ko-kreasi. Di sini kita melibatkan pelanggan atau mitra lain untuk menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Contohnya di sini jasa desain interior dan eksterior. Ini pelanggannya. Pelanggannya pengen, saya mau desain interiornya minimalis gitu ya. Maka kita akan buatkan seperti yang mereka mau. Dan kita lihat dulu, kita juga bekerja sama gitu ya dengan pihak lain, mitra lain gitu ya, vendor lain. Contohnya di sini adalah toko bangunan. Ya, toko bangunan. Atau toko interior juga bisa gitu ya, untuk mensuplai ini kemauan dari pelanggan gitu. Nah, itu yang disebut ko-kreasi. Jadi kita membuat produk atau jasa yang akan kita jual itu berdasarkan dari permintaan customer. Oke, itu ya teman-teman. Oke, itu tadi adalah 6 jenis customer relationship. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu ya customer relationship mana yang cocok untuk usaha teman-teman. Misal yang pertama yaitu bantuan personal, karena usaha kita customer relationship-nya bantuan personal, maka kita harus merekrut karyawan yang bisa berkomunikasi. Misal contohnya gitu. Atau yang bisa berbahasa Inggris karena pelanggan kita berasal dari luar negeri juga, misal gitu. Nah, itu ya fungsi dari kita mengetahui customer relationship. Jadi kita tahu arahnya kemana agar pengembangan usaha kita itu nggak salah gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut, silakan email saya ke alamat email ini atau DM saya di Instagram saya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa diimplementasikan di usaha teman-teman. Terima kasih.